Perkenalkan, nama saya Desi Putri Pelo. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima tentang negara dan juga konstitusi. Kita mulai dari definisi negara. Kalau di Indonesia sendiri, asal muasal istilah negara berasal dari kata nagari atau nagara dalam bahasa Sanskerta yang artinya kota. Sedangkan pengertian dari negara itu sendiri yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Definisi konstitusi yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi yaitu artinya konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai aturan negara, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya. Pentingnya konstitusi bagi negara yaitu konstitusi adalah suatu pedoman atau dokumen yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara. Ada 3 muatan pokok dalam konstitusi yaitu 1. Jaminan HAM, 2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, 3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan sehingga menyebabkan pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi membagi kekuasaan, mengatur kerjasama antar lembaga pemerintahan dan menjadi agar semua kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Adanya konstitusi membuat pemerintah tetap berfokus pada kepentingan rakyat tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Konstitusi menjadi pedoman agar hak-hak warga negara dan HAM tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Sejarah perkembangan konstitusi yaitu 1. Dikenal di Yunani, 2. Kekaisaran Romawi, 3. Klasik Islam, yang keempat Revolusi Prancis. Berikut beberapa penjelasan tentang konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi negara mengandung pengertian sebagai berikut. Bersifat mengikat. Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang kedua, suatu negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan berpijak bagi pemerintahan dan rakyatnya. 3. Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. UUD 1945 mulai diberlakukan di Indonesia sejak 5 Juli 1949 yang berisi tentang aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara dan disahkan sebagai konstitusi negara pada 18 Agustus pada tahun 1945. Konstitusi di Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 menggunakan UUD 1945, yang kedua tahun 2000 menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Syarikat, yang ketiga tahun 2001 menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, dan yang terakhir 2002 sampai sekarang kembali kepada UUD 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sebagai upaya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Salah satu tugas BPUPKI adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dibentuk, BPUPKI menggelar sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yaitu mengandung pengertian 1. Bersifat mengikat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. Undang-Undang Dasar 1945
berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian penjelasan materi tentang negara dan konstitusi. Sekian dan terima kasih.